Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firliana Salsabila, NIM C1C025051. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai gambaran umum perpajakan Indonesia yang membahas tentang PPN, PPNBM, PPB, BPHTB, dan Bea Materai. Melalui presentasi ini, saya ingin menjelaskan bagaimana berbagai jenis pajak tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan perekonomian Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Hampir seluruh pembangunan yang kita rasakan seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur lainnya, sebagian besar dibiayai dari pajak. Di Indonesia sendiri, sistem perpajakan cukup beragam. Ada pajak pusat dan pajak daerah, serta pajak langsung maupun tidak langsung. Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai perpajakan menjadi hal yang penting. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan negara juga akan semakin optimal. Selanjutnya, kita masuk ke pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa pada setiap tahap produksi maupun distribusi. PPN termasuk pajak tidak langsung, karena beban pajaknya dapat dialihkan kepada konsumen akhir. Selain itu, PPN bersifat objektif karena dikenakan berdasarkan objek barang atau jasa, bukan berdasarkan kondisi wajib pajaknya. Saat ini, tarif standar PPN berdasarkan UU HPP adalah sebesar 12%, sedangkan untuk ekspor barang kena pajak dikenakan tarif 0%. Dalam mekanisme PPN terdapat istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah PPN yang dibayar perusahaan saat membeli bahan baku atau jasa produksi. Sedangkan pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika perusahaan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Namun jika pajak masukan lebih besar, maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi. Berikutnya adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM merupakan pajak tambahan di samping PPN yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang tergolong mewah. Pajak ini biasanya dikenakan satu kali, yaitu saat impor atau penyerahan oleh produsen. Tujuan dari PPNBM adalah untuk menciptakan keseimbangan beban pajak, mengendalikan konsumen barang mewah, serta memberikan perlindungan bagi produsen dalam negeri. Tarif PPNBM dibedakan berdasarkan tingkat kemewahan barang. Untuk tarif 10 hingga 20% biasanya dikenakan pada kendaraan tertentu dan alat rumah tangga mewah. Tarif 30 hingga 50% dikenakan pada barang elektronik kelas atas atau minuman tertentu. Sedangkan tarif tertinggi yaitu 75 hingga 200% dikenakan pada barang yang tergolong sangat mewah seperti kapal pesiar, pesawat pribadi, dan hunian super mewah. Sementara itu, ekspor barang mewah dikenakan tarif 0%. Selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan maupun pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB terbagi menjadi dua, yaitu PBB P2 untuk sektor perdesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah, serta PBB P3 yang mencakup sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang termasuk pajak pusat. Selanjutnya, BPHTB yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak ini dikenakan ketika seseorang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, misalnya melalui jual beli, hibah, maupun warisan. Tarif BPHTB sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak, namun terdapat batas nilai tidak kena pajak atau NPOP-TKP yang besarnya dapat berbeda di setiap negara. Selanjutnya yaitu bea materai. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti atau dalam kegiatan hukum. Contoh dokumen yang dikenakan bea materai antara lain surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, surat berharga, dan dokumen yang digunakan di pengadilan. Saat ini tarif bea materai menggunakan tarif tunggal sebesar Rp10.000 berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kelima jenis pajak yang telah dibahas memiliki peran penting sebagai instrumen fiskal negara. PPN dan PPNBM membantu menciptakan keadilan dalam konsumsi masyarakat, sedangkan PBB, BPHTB, dan Bea Materai mendukung penerimaan negara maupun daerah. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan modernisasi dan pembaruan regulasi perpajakan agar sistem perpajakan menjadi lebih efektif, efisien, dan adil.
Pada akhirnya, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat terhadap pembangunan dan kedaulatan ekonomi bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.